selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Egi. Pagi ini kita akan belajar bersama lagi, oke? Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah berdoa. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA dan juga pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, Ibu mau mengulas yang pelajaran kemarin nih. Ada yang masih ingat tidak ya tentang musim di Indonesia? Nah, Mbak Retno dan Mbak Tia, kalau lupa nanti kita bisa belajar bersama ya. Kita saling mengingatkan. Oke, Ibu mulai ya. Ada yang masih ingat tidak? Ada berapa ya musim di Indonesia itu? Ayo, ada berapa? Mbak Tia dan Mbak Retno masih ingat tidak? Oke, jadi kita ingatkan bersama ya bahwa ada dua musim yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah musim kemarau dan yang kedua ada musim hujan. Musim kemarau, musim hujan ini adalah dua musim yang ada di Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, Mbak Retno dan Mbak Tia. Tapi pelajaran kita pagi ini kita akan membahas tentang dampak air hujan di musim hujan pada tanaman. Mau tahu dampaknya seperti apa? Yuk kita belajar bersama. Ya. Jadi anak-anak, Mbak Retno dan Mbak Tia, dampak air pada musim hujan itu salah satu contohnya dapat membuat tanaman menjadi subur. Kenapa ya Bu, kok bisa tanaman menjadi subur? Karena pada saat musim hujan, kan air hujan turun tuh Mbak Retno dan Mbak Tia. Dan itu bermanfaat sekali untuk tanaman-tanaman karena air yang dihasilkan dari musim hujan akan menyuburkan tanah. Gitu ya. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi dampak yang pertama bagi tanaman yaitu menyuburkan tanah. Ya, ketika tanah sudah subur, maka tanaman pun akan menjadi subur. Jadi dampak yang pertama adalah menyuburkan tanaman. Oke, bisa dipahami ya yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dilihat ya. Yang kedua adalah gambar tanamannya layu atau bahkan hampir mati. Ini disebabkan apa Bu? Ini disebabkan karena terlalu banyaknya tanaman ini tergenang oleh air hujan. Jadi Mbak Retno dan Mbak Tia, air hujan apabila turun terus-menerus akan menyebabkan tanaman ini bisa saja menjadi layu atau bahkan mati. Karena ada beberapa tanaman yang tidak bisa apabila terlalu lama tergenang air, apalagi air hujan. Oke, bisa dipahami? Jadi dampak yang kedua adalah menyebabkan tanaman menjadi layu atau mati. Oke, bisa dipahami ya? Jadi dampak yang pertama dapat menyebabkan tanaman menjadi subur, kuat. Yang kedua bisa menyebabkan tanaman menjadi layu, bahkan sampai mati. Nah, kira-kira tanaman apa saja sih Bu yang bisa atau tahan apabila tergenang air hujan? Oke, kita lanjut ya. Jadi ada pohon atau buah-buahan yang bisa kita tanam apabila di musim hujan. Yang pertama yaitu pohon mangga. Pohon mangga ini juga bisa kita tanam apabila di musim hujan karena pohon mangga ini kuat apabila tergenang air hujan. Yang kedua yaitu pohon durian. Hayo Mbak Retno dan Mbak Tia, sudah pernah belum melihat pohon durian ini? Atau sudah pernah makan buah durian? Enak ya rasanya. Jadi pohon durian ini adalah salah satu contoh pohon yang juga kuat apabila tergenang air hujan. Nah, jadi Mbak Retno dan Mbak Tia sudah paham? Sudah paham ya tadi Ibu jelaskan dari dampak air hujan. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan tanaman menjadi subur atau kuat. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan tanaman menjadi layu atau mati. Dan salah satu contoh tanaman yang cocok apabila kita tanam di musim hujan, yang pertama ada tanaman tomat, tanaman bayam, kangkung, dan juga kacang panjang, pohon mangga, dan juga pohon durian. Oke, sampai situ dulu sudah paham Mbak Retno dan Mbak Tia?